Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta sepak bola tanah air? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Ya, Erick Thohir. Setelah beberapa bulan yang lalu beliau resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI yang baru, Pak Erick Thohir tidak henti-hentinya memberikan kita kejutan-kejutan, gebrakan-gebrakan yang menurut kita semua cukup fenomenal dibandingkan kepengurusan PSSI dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir, atau paling tidak 10 tahun terakhir lah. Pak Erick Thohir sukses membuat kita semua terkejut akan langkah-langkah jitunya dalam membangun sepak bola Indonesia. Dan yang terbaru adalah semalam PSSI resmi merilis bahwa FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 sebagai pengganti dari Peru yang telah mengundurkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 sebelumnya. Setelah kita gagal menyelenggarakan putaran final Piala Dunia U20 beberapa waktu yang lalu, dan publik sangat kecewa akan hal tersebut, di mana keputusan tersebut dibumbui oleh aroma-aroma politik yang cukup kental. Semalam lagi-lagi kita diberikan mandat atau kepercayaan oleh FIFA untuk menyelenggarakan Piala Dunia U17 di tanah air yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan November sampai Desember tahun 2023 nanti. Erick Thohir sebelumnya telah banyak melakukan gebrakan-gebrakan, mulai dari mendatangkan Argentina, kemudian dia membenahi tata kelola Liga 1, kemudian juga dia mulai membenahi aspek industri dari sepak bola Indonesia. Banyak sekali gebrakan-gebrakan yang telah dilakukan oleh Erick Thohir. Yang terbaru memang Piala Dunia U17, tapi sebelum itu Erick Thohir juga telah meresmikan perusahaan PT Garuda Sepak Bola Indonesia, di mana perusahaan tersebut nantinya akan mengurusi atau mengelola aspek bisnis dari pemasukan tim nasional Indonesia, mulai dari sponsorship, kemudian billboard dalam pertandingan tim nasional Indonesia, sampai dengan hak siar tim nasional Indonesia dan tiketing dalam pertandingan tim nasional Indonesia. Tentu ini akan semakin memberikan kemajuan bagi pengelolaan sepak bola Indonesia secara industri. Erick Thohir memang terkenal sebagai sosok yang luar biasa ketika berbicara aspek industri, apalagi industri dalam bidang olahraga. Erick Thohir sebelum menjabat Ketua Umum PSSI kita kenal sebagai orang yang pernah mengelola Inter Milan, klub papan atas Italia, raksasa Italia. Kemudian dia juga pernah berkecimpung di dunia basket. Tentu untuk masalah industri di bidang olahraga, seorang Erick Thohir ini sudah khatam, kita anggap begitu, sudah profesional sekali. Makanya dalam mengelola PSSI dan mengembangkan PSSI, terutama di masa kepengurusannya ini, Erick Thohir fokus membenahi aspek industri terlebih dahulu, dan itu menurut saya adalah langkah yang sangat jitu. Bagaimana sepak bola Indonesia memang harus dikelola dalam hal industri terlebih dahulu, karena ketika sepak bola Indonesia nanti secara industri sudah berkembang, maka banyak benefit yang akan didapatkan oleh sepak bola Indonesia, terutama dalam hal finansial. Ketika finansial kita berkembang, finansial sepak bola Indonesia berkembang, entah itu finansial PSSI, finansial PT Liganya, kemudian sampai akhirnya nanti finansial klub, maka untuk mengembangkan sepak bola Indonesia lebih jauh itu akan menjadi lebih mudah. Contoh, dalam mengelola pembinaan usia dini tentu membutuhkan investasi yang tidak sedikit, tentu membutuhkan biaya yang cukup besar, dana-dana yang cukup besar. Dari mana biaya tersebut? Tentu dari aspek industrialisme sepak bola. Tidak mungkin kita mendapatkan dana yang besar tanpa industri ini berjalan, tanpa industri di bidang sepak bola itu berjalan. Maka Erick Thohir telah tepat mengambil langkah. Yang perlu dibenahi paling awal adalah, yang perlu dibangun terlebih dahulu adalah bisnis atau industrinya, sehingga nanti industri ini diharapkan menghasilkan benefit yang tinggi, kemudian finansial dari semua hal di dunia sepak bola tanah air berkembang. Maka investasi yang
membutuhkan pengucuran dana atau pengeluaran dana besar seperti pembinaan usia dini dan pembangunan fasilitas seperti training center dan sebagainya, itu akan menjadi mudah karena kita sudah memiliki modal di sana. Secara finansial kita memiliki modal. Kemudian Erick Thohir tentu tidak lupa dengan aspek prestasi. Dengan membangun aspek industrinya, Erick Thohir tidak pernah melupakan aspek prestasinya. Erick Thohir terus mengembangkan aspek prestasi di bidang sepak bola Indonesia. Yang terbaru adalah Erick Thohir selalu giat mendatangkan lawan tanding yang levelnya tidak lagi level-level seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau di kepengurusan PSSI sebelum-sebelumnya, friendly match day selalu digunakan untuk mendatangkan entah itu Timor Leste, entah itu Papua Nugini, atau tim-tim lain yang sebenarnya di atas kertas memang kualitasnya masih di bawah tim nasional Indonesia. Sekarang Erick Thohir beserta jajarannya fokus mendatangkan lawan-lawan yang bisa meningkatkan Indonesia secara kualitas maupun secara peringkat. Jadi Erick Thohir memikirkan bagaimana mendatangkan tim dengan kualitas yang cukup baik, tetapi memungkinkan atau memiliki potensi untuk kita mendapatkan poin dari hasil pertandingan tersebut. Sehingga nanti diharapkan peringkat tim nasional Indonesia di ranking FIFA akan terus melesat ke peringkat yang lebih baik. Selain itu, Erick Thohir juga telah mengembalikan BTN, Badan Tim Nasional. Ini fungsi dan tujuannya adalah untuk terus meningkatkan performa dan kualitas dari tim nasional. Bagaimana nanti tim nasional memanggil pemainnya, kemudian bagaimana training campnya dan lawan uji cobanya nanti akan diurus oleh Badan Tim Nasional. Selain itu, Erick Thohir juga fokus memperbaiki kualitas Liga 1 dan liga-liga di bawahnya. Liga 1 terbaru gebrakan dari Erick Thohir tentu adalah rencana pemakaian VAR di Liga 1 Indonesia yang akan rencananya bisa digunakan pada bulan Februari tahun depan 2024, yaitu pada paruh musim kedua di musim 2023 sampai dengan 2024. Kemudian Erick Thohir juga baru saja telah mendatangkan instruktur wasit untuk membenahi kinerja wasit yang selama ini terus menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Bahwa kepemimpinan wasit di liga-liga Indonesia selalu menjadi atau menimbulkan kontroversi. Maka itu untuk meningkatkan kualitas wasit, Erick Thohir kemudian mendatangkan instruktur wasit dari Jepang. Kemudian wasit-wasit itu kemudian digembleng dan diseleksi wasit mana yang layak atau lolos untuk memimpin kasta tertinggi sepak bola Indonesia, yaitu Liga 1. Kemudian di bawahnya ada Liga 2, Liga 3, dan mungkin nanti di Elite Pro Academy. Ini tentu sangat luar biasa gebrakan-gebrakan ini dari Erick Thohir. Yang paling membanggakan bagi saya adalah aspek manajemen dari industrialisme sepak bola, finansial. Tim nasional, saya yakin di bawah kepengurusan Erick Thohir akan terus berkembang secara finansial, secara pendanaan, secara pembiayaan. Karena pengembangan sepak bola tanpa pembiayaan yang mumpuni itu mustahil, itu nonsens. Dan sayangnya memang masih ada beberapa kalangan yang mengkritik Erick Thohir secara satir, secara sindiran yang kurang positif lah menurut saya. Padahal langkah-langkah yang diambil oleh Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI ini adalah langkah-langkah yang sangat jitu, langkah-langkah yang sangat positif. Dan saya harap karena ini tahun politik, Erick Thohir tidak tergiur ke dalam dunia politik praktis tentunya. Saya ingin Erick Thohir dalam beberapa waktu ke depan masih terus fokus membangun sepak bola Indonesia sebagai Ketua Umum PSSI, karena tanpa beliau saya yakin PSSI akan kembali ke setelan sebelumnya, di mana PSSI yang banyak sekali kontroversi, PSSI yang penuh dengan drama, dan itulah yang akan membuat sepak bola kita akan kembali macet dan tidak berkembang. Pak Erick, salam dari saya, salut. Anda memang seorang profesionalis yang luar biasa di bidang sepak bola. Di tangan Anda, sepak bola Indonesia akan terus terbang tinggi dan mencapai prestasi pada ujungnya. Saya yakin itu. Salam Pak Erick Thohir. Terima kasih.